Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer STAN Air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, pada video ini, saya menyapa Bapak Ibu, kiranya Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat, dan informasi kali ini yaitu informasi penting yang mesti diketahui oleh Bapak Ibu honorer, yaitu informasi tentang jawaban dari impian atau apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu honorer, terutama honorer kategori 2 yang sudah puluhan tahun mengabdi di instansi pemerintah di negeri ini. Nah, Bapak Ibu, kira-kira bagaimana solusi penyelesaiannya? Ini satu pernyataan Menpan RB bahwa telah mendapatkan mandat dari Presiden Republik Indonesia untuk penyelesaian honorer. Jadi di sini disampaikan bahwa honorer K2 jangan sedih lagi karena sudah ada mandat langsung Presiden kepada Menpan RB. Nah, kira-kira apa yang dimandatkan oleh Presiden RI kepada Menpan RB? Simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, jangan lupa untuk selalu like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. JPNN.com Jakarta mencatat bahwa satu informasi penting di mana Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas telah mendapat mandat dari Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo, untuk penyelesaian honorer. Jadi saat ini sejumlah opsi alternatif sedang dibahas bersama DPR, DPD, dan Asosiasi Pemerintah Daerah pada semua tingkatan, mulai dari gubernur hingga para bupati dan wali kota. Bapak Presiden Jokowi berharap ini ada jalan atau opsi terbaik. Tadi pagi beliau juga kembali menginstruksikan, artinya tenaga honorer ini benar-benar dipikirkan opsi terbaiknya oleh pemerintah sesuai arahan Presiden. Ini dituturkan Menpan RB Abdullah Azwar Anas di Jakarta pada hari Kamis 23 Februari 2023. Baru saja semalam Bapak Ibu ya. Jadi hal ini seiring dengan informasi yang telah diluncurkan di mana-mana dan terutama pada channel ini juga bahwa Presiden telah menyampaikan satu instruksi ya bahwa honorer ini akan diangkat menjadi ASN. Menteri Anas mengatakan sebenarnya per 2018 sisa honorer atau tenaga honorer kategori 2 hanya 444.687 orang. 444.687 orang saja. Jumlah itulah yang seharusnya dituntaskan penataannya. Karena sejak 2018, semua instansi pemerintah dilarang lagi untuk mengangkat tenaga non-aparatur sipil negara dan diberi waktu paling lama 5 tahun untuk menyelesaikan penataannya. Jadi sampai dengan November 2023 tahun ini. Namun, karena berbagai dinamika dan kebutuhan pelayanan, pengangkatan tenaga non-aparatur sipil negara masih dilakukan. Pada sisi lain, memang tidak bisa dipungkiri bahwa tenaga honorer sangat membantu dalam penyelesaian pelayanan publik, termasuk sektor pendidikan dan kesehatan, ujar Anas. Beliau menjelaskan bahwa berdasarkan pendataan dan validasi data jumlah tenaga non-aparatur sipil negara terbaru, totalnya mencapai 2,3 juta sebagai data dasar honorer. Jadi ini jumlahnya Bapak Ibu ya, 2,3 juta inilah yang akan dijadikan sebagai data dasar honorer yang sah dan resmi di BKN. Ternyata dari jumlah tersebut hanyalah 1,8 juta yang diiringi surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM
dari pejabat pembina kepegawaiannya, termasuk para kepala daerah. Saat ini, Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi secara maraton telah bertemu dengan APKASI, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, APEKSI, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, dan APPSI, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, untuk mencari opsi terbaik bagi penataan tenaga non-aparatur sipil negara. Jadi, ujarnya pemerintah pusat tidak mau seenaknya sendiri, tetapi wajib mendengar suara daerah sebagai salah satu pengguna terbanyak tenaga honorer. Besok saya ke Kalimantan Timur untuk bertemu para gubernur dan di dalam APPSI guna membahas honorer ini, Imbuh Anas. Jadi selain itu, lanjut Menpan RB Abdullah Azwar Anas ke Menpan RB berkonsultasi dan mendapat banyak masukan dari komisi terkait di DPR dan DPD. Anas memaparkan terdapat sejumlah opsi yang saat ini masih diperdalam. Semua opsi tersebut sudah dibedah analisisnya, mulai dari analisis strategis, keuangan, hingga operasional. Jadi semua pembahasan tentang opsi-opsi maupun alternatif kebijakan yang ada akan kami laporkan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Pungkas Azwar Anas. Jadi inilah satu informasi yang merupakan kabar gembira kepada Bapak Ibu honorer, terutama Bapak Ibu honorer kategori 2 yang sudah puluhan tahun mengabdi di instansi pemerintah, baik instansi pemerintah pusat maupun instansi pemerintah daerah. Dan satu catatan di sini yang perlu kita petik Bapak Ibu, bahwa besar harapan Bapak Ibu honorer ini diangkat menjadi ASN sesuai dengan pernyataan Menpan RB bahwa telah mendapatkan satu mandat dari Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo, tentang cara atau solusi yang harus ditempuh pemerintah untuk menyelesaikan tenaga honorer. Dan ingat satu hal, bahwa sesuai dengan hasil pendataan non-ASN, ada 2,3 juta data dasar honorer yang ada di BKN, tetapi dari 2,3 juta tersebut, hanyalah 1,8 juta yang diiringi surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Artinya, yang sah dan resmi sebagai honorer ini hanya 1,8 juta. Karena yang menentukan sah dan resmi honorer ini telah mengabdi di instansi pemerintah adalah dengan adanya SPTJM dari pejabat pembina kepegawaian masing-masing instansi pemerintahan. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.